Selamat pagi Kak Habib. Ayo bangun tidur ngapain? Menata apa? Kasur. Iya. Hmm. Selimut kok Om. Selimutnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Karangtalun, kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Karangtalun yang saya hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang insyaallah manfaat ini. Yang kedua, tak lupa sholawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Amin. Pertama-tama sebelumnya terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan webinar budaya positif modul 1.4. Yang kedua, terima kasih juga kepada rekan-rekan guru SDN 2 Karangtalun yang sudah memberikan dukungan, sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini. Saya akan menyampaikan webinar budaya positif sebagai tugas dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Modul 1.4 ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Poin kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Poin ketiga, keyakinan kelas. Poin keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Poin kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Poin pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Di kurikulum Merdeka ini yang ditekankan itu pendidikan berpusat pada murid, ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator. Misalnya anak belum paham apa, nanti akan setelah dia mencari sendiri, anak kalau kurang paham akan bertanya pada kita. Untuk yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, di kurikulum Merdeka itu memakai fase, okay? Kelas 1 dan kelas 2 itu masuk di fase A. Sebagai contohnya seperti itu. Teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya yang
Jadi sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid karena dia tidak mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu sebenarnya akan menuju ke identitas yang gagal. Karena dengan membuat anak didik kita merasa bersalah, dia akan menilai dirinya sendiri menjadi negatif. Wah, aku gak bisa cah, aku mengecewakan bu guru, saya mengecewakan orang tua, itu Jadi dia akan menilai dirinya sendiri menjadi negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kebanyakan dari kita merasa kita mempunyai tanggung jawab yang penuh kepada murid-murid kita tentang dia harus melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di situ ada tabel dari stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Kita sebagai pendidik harus bisa mengubah paradigma tersebut. Karena apa? Kalau kita bisa mengubah paradigma tersebut, kita akan menjadi lebih humanis dalam menghadapi seseorang, khususnya anak didik kita. Misalnya ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, contohnya misal di kelas kok dia celewekan, bicaranya terbang-terbang seenaknya. Nah, kita bisa mencari tahu dulu apa yang dia butuhkan sebenarnya. Nah, kalau kita sudah tahu anak ini butuh apa, misalnya kok sudah diselidiki, oh ternyata anak ini butuh perhatian, di rumah dia kurang perhatian. Nah, kalau kita sudah tahu masalahnya di mana, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, mencari solusinya, bisa menggunakan segitiga restitusi. Nanti di belakang ada. Kita lanjut ke makna kata disiplin. Disiplin itu apa sih Pak? Bu? Menurut jenengan? Tepat waktu. Tepat waktu. Yang lain? Taat aturan. Taat aturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mereka itu mempunyai motivasi dari dalam diri mereka sendiri, sehingga seandainya tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menyuruh, dia sudah bisa mendisiplinkan dirinya karena dia mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri.
kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada dalam profil pelajar Pancasila yang sudah sering kita dengar di guru-guru merdeka ini ya. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan juga terdapat dalam Ibu Primary Years Program, yaitu program yang diperuntukkan bagi anak berusia 3-12 tahun. Program ini akan memberikan pelajaran pada siswa yang terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang selanjutnya yaitu proyek nilai-nilai kebajikan itu ada di tabel, yang beberapa ya, ada peduli, ada rajin, dan seterusnya itu. Nah, sampai pada materi 4.2 yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. 3. Motivasi perilaku manusia. Dian Gosnen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini kadang yang kita tidak sadar ya Pak Bu, kita melakukan itu. Hukuman terhadap anak misalnya kok tidak mengerjakan PR, kita tidak bertanya dulu kenapa tidak dikerjakan PR-nya. Kadang kita langsung memberikan hukuman. Sudah maju ke depan. Itu hukuman secara mental, psikis ya. Itu juga akan berdampak pada anak. Yang kedua biasanya di SD jarang ya, kalau biasanya sekolah-sekolah yang agak tinggi bisa disuruh bersih-bersih, bisa disuruh lari di lapangan. Kalau di sinetron-sinetron itu malah ada yang menghadap bendera dengan hormat ya. Itu contoh hukuman secara fisik. Nah, itu juga akan memberikan dampak tersendiri untuk anak didik kita. Selanjutnya, konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, hukuman tadi hanya satu pihak dari guru, murid tidak tahu, ya. Yang konsekuensi ini murid sudah tahu. Kalau misalnya melakukan kesalahan atau pelanggaran, berarti dia akan melakukan konsekuensinya itu. Misalnya di dalam kelas kok makan, airnya tumpah. Nah, dia tahu konsekuensinya
kalau airnya tumpah di kelas. Nah, berarti dia harus membersihkan. Itu murid sudah tahu. Jadi itu bedanya tadi antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Anak restitusi ini biasanya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita bertanya dulu. Misalnya tadi tidak mengerjakan PR, kita tanya, kenapa kok tidak mengerjakan PR? Nah, boleh tahu alasannya tidak? Terus kalau sudah dapat tadi alasannya apa, kita bisa memberikan solusi, kita bisa membawa anak untuk menyelesaikan masalahnya. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi misalnya mau menyelesaikan masalah itu, kita tidak, kamu harus begini ya, enggak. Ya, kita cari solusinya sama-sama. Anak itu bersedia tidak melaksanakan itu. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi, contoh yang pertama, dia kok ngomong sendiri di kelas, suka kalau dijelaskan misalnya celebong-celebong sendiri seenaknya. Oh, ternyata dia cari perhatian. Kita kan bertanya pada dia, kebutuhan dasar apa yang ingin didapatkan oleh dia. Oh, ternyata dia ingin diperhatikan lebih. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, mencarikan solusi masalah anak tersebut. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sudah memperbaiki dirinya, dia bisa kembali pada kelompoknya lagi. Oke, lanjut. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Poin ketiga, 4.3, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini yang saya dapatkan dari guru penggerak Bapak Ibu. Biasanya kita pakai tata tertib kelas, peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, di guru penggerak itu beda. Tidak ada peraturan, tidak ada tata tertib, tetapi keyakinan. Mengapa kita itu ada contoh soal. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jenengan pakai helm kalau naik motor, naik sepeda motor roda 2 itu kenapa? Nah, jenengan jenengan menjawab karena supaya saya aman. Itu berarti jenengan sudah ada motivasi dari diri jenengan sendiri. Jenengan punya keyakinan, saya pakai helm
mendorong Anda mematuhi aturan atau tata tertib. Nah, jenengan pakai helm, lah kok ana cegatan. Oke, nanti ada polisi di jalan, nah itu berarti motivasi jenengan masih dari luar. Ngoten nggih. Nah, nek jenengan motivasinya masih dari luar nggih, kadang-kadang patuh, kadang-kadang tidak. Ngoten nggih. Lanjut ya. Bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Seperti pakai helm tadi nih, hanya takut nanti ada polisi di jalan, ya enggak ada polisi, enggak pakai helm. Sudah dari dalam dirinya sendiri, saya pakai helm biar selamat untuk diri saya sendiri. Nah, itu berarti motivasi sudah dari dalam. Mau dekat sekalipun kalau naik sepeda motor ya menggunakan helm. Lanjut ke pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemarin saya sudah mencoba membuat dengan anak-anak sebelum masuk ke keyakinan kelas dari kesepakatan kelas dulu. Kemarin saya sudah mencoba di kelas 1, ternyata anak-anak itu termasuk antusias karena kelas 1 sekarang tuh menurut saya luar biasa dari segalanya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu bedanya dengan peraturan. Keyakinan kelas itu kata-katanya lebih positif. Kalau peraturan kan biasanya dilarang, dilarang ini, dilarang itu. Nah, keyakinan kelas tidak ada. Pakainya bahasa yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya keyakinan kelas 1 dengan keyakinan di kelas 5 atau di kelas 6 beda, ya. Karena pola pikir anak juga masih berbeda, fase mereka masih berbeda. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dan siswa, ya. Jadi tidak ditetapkan mutlak ini keyakinan kelas kita, tidak. Kita buat bersama seperti diskusi di dalam kelas, kita buat bareng-bareng, sudah disepakati, itu akan menjadi keyakinan kelas kita. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu bisa fleksibel, bisa diubah menurut kebutuhan masing-masing. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Itu kan kelas 1. Jadi mereka masih ingin merasa senang bermain sambil belajar. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi kalau sudah menjadi keyakinan tidak perlu diobyak-obyak, okay? Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Contoh keyakinan untuk kelas 5, yang pertama, selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang terakhir
terakhir, senantiasa membantu. Kita sampai pada poin 4.4, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal, itu contohnya. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini berkaitan dengan sosial dan psikologis. Contohnya rasa diterima, rasa dicintai, berbagi dan bekerja sama, baik itu di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan atau pengakuan atas kemampuan dirinya. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Bebas untuk mandiri, bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, anak-anak di sekolah itu juga kadang ingin merasa senang, ingin belajar dengan gembira, belajar sambil bermain, dia bisa tertawa lepas. Itu merupakan contoh salah satu kebutuhan kesenangan. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat yang kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Poin kelima, 4.5, restitusi dan 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi penghukum. Selanjutnya, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya misalnya yang sudah bisa diajak komunikasi ya kelas 5, kelas 4, kelas 5, kelas 6 kok membuat kesalahan, kita bertanya, kok kamu melakukan ini lagi ya? Padahal Bapak Ibu Guru sudah berusaha loh supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa kamu tidak kasihan dengan Bapak Ibu Guru? Nah, itu biasanya akan membuat anak menjadi merasa bersalah. Oh iya ya, kok aku sudah mengecewakan Bapak Ibu Guru ya? Kok saya sudah melakukan ini? Selain mengecewakan Bapak Ibu Guru, tentunya juga akan mengecewakan orang tua. Yang selanjutnya, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi
Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya saya di sini karena saya pegang kelas kecil ya, saya biasanya memposisikan diri sebagai teman mereka supaya mereka bisa mengatakan apa yang ada unek-unek mereka kepada saya, sehingga saya kadang bisa tahu, oh anak ini seperti ini. Seperti kemarin itu kelas 1 itu ya, yang luar biasa dengan semua ya, tahu Mas Bintang itu, saya kalau bicara sama dia itu sedikit dengan gurauan, sedikit dengan guyonan, supaya dia mau bercerita, kok kamu seperti itu kenapa. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Itu tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau panjenengan sendiri biasanya di posisi apa Bapak Ibu? Tergantung kelasnya sih kalau saya begini. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau kelas kecil menyesuaikan, nanti kelas besar kita bisa lebih dan bisa disamakan. Kalau menurut saya seperti itu sih. Oke. Terima kasih Bu Is. Kalau dari pengalaman kami di guru penggerak ya Bu Wiles, kita disarankan jangan sampai kita berada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Setidaknya kita di posisi teman, setidaknya. Tapi dianjurkan lebih baik kita berada di posisi sebagai pemantau atau manajer, itu yang terbaik ya. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas berhasil dari 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru berbuat. Kalau penghukum, guru tersebut akan menghardik, ya, menunjuk-nunjuk atau menyakiti dengan menyindir. Di posisi pembuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Yang di posisi teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sedangkan di posisi pemantau, guru akan menghitung dan mengukur. Nah, jika sampai di posisi manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, itu contoh yang di bawahnya. Kalau penghukum misalnya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ini, kalau kamu tidak akan melakukan itu, maka kamu akan saya. Nah, itu okay. Kalau sudah masuk dalam pembuat orang merasa bersalah, contohnya, guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu guru. Itu anaknya punya kepekaan yang luar biasa, ya. Itu akan mengenang dalam hati. Selanjutnya sebagai teman, itu biasanya guru akan berkata, lakukan untuk bapak ibu ya.
memperbaikinya. Nah, itu contoh kalau sudah di dalam posisi sebagai manajer. Dan hasilnya, kalau penghukum itu hasilnya kadang anak akan memberontak, dendam, menyalahkan orang lain, ya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Kalau sebagai teman, dia akan menjadi ketergantungan. Anak itu akan menjadi ketergantungan. Allah aku ndek kayo ngono cek di masih dibantu bu guru, masih dibantu pak guru gitu. Selanjutnya yang sebagai pemantau, dia akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau kelihatan ada bapak bu guru ya dia patuh. Kalau enggak ya seenaknya. Kalau sebagai manajer menguatkan watak atau karakter. Kalau kita sebagai manajer itu hasilnya nanti anak akan mempunyai karakter yang lebih baik. Ini sebagai siswa. Lanjut deh. Yang terakhir poin 4.6 segitiga restitusi. 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, sisi yang bawah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya seperti itu. Misalnya ada anak yang terlambat atau misalnya terlambat. Tidak apa-apa terlambat. Setiap orang pasti kalau yang lain atau bapak guru juga pernah terlambat. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Itu sebagai dasar untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya sisi yang kedua, validasi kebutuhan. Kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan. Alasan apa yang membuat kamu terlambat? Boleh ibu guru tahu, boleh bapak ibu guru tahu. Terlambat itu kan tidak mesti karena dia sebelumnya misalnya kok nonton hiburan atau apa, bukan karena dia malas, tetapi karena ada sesuatu hal yang membuat dia menjadi terlambat. Juga bisa bertanya, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu. Misalnya ada, kamu terlambat kenapa? Boleh minta ibu guru tahu alasannya. Dan terus besok supaya kamu tidak terlambat lagi, bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan supaya besok tidak terlambat? Nah, begitu. Untuk sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ditanyakan pada dia. Nah, kalau dia menjawab misalnya kok mau jadi dokter atau mau jadi tentara, nah, pasti itu akan membutuhkan kedisiplinan. Jadi anak tahu, oh iya, kalau saya mau jadi ini berarti saya harus begini. Kalau saya mau jadi itu berarti saya harus begitu. Lanjut deh. Sisi 1, menstabilkan identitas. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita inginnya menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Itu contohnya, ya. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin membuat anak untuk tetap membangkang. Nek, sudah di los caranya, ya. Sudah di los dari bawah,
kemungkinan besar anak akan menjadi patuh. Oke. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya kok terlambat, jenengan bisa tanya, tadi kenapa terlambat? Nah, sebelumnya sudah tanya, padahal kamu bisa lebih buruk dari ini ya. Misalnya nggak masuk sekalian, misal membolos ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanya alasannya dulu. Kenapa? Pasti kamu punya alasan. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu pasti ada tujuannya. Oke. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa, dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi segitiga restitusi itu juga bisa diterapkan dalam keluarga, oke? Tidak hanya di sekolah. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu contoh pertanyaan dalam menanyakan keyakinan. Kebanyakan anak-anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ini contoh kemarin saya melaksanakan segitiga restitusi, audionya gak keluar deh. Masuk di situ ada jangan ini ya. Nah, itu contoh saya kemarin mempraktekkan segitiga restitusi. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang mampu menuntun anak didik kita sesuai dengan kodratnya, membimbing anak didik kita senantiasa melaksanakan budaya positif di sekolah dan lingkungannya agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, itu tadi paparan dari saya, Bapak Guru. Apabila ingin menanyakan sesuatu atau memberi tanggapan, monggo silakan. Oke, Bu Ilis. Terima kasih waktunya Bilmi. Saya ingin menanyakan masalah budaya positif. Bagaimana cara kita mengimplementasikan atau membudayakan
Langsung ya Bu, saya jawab ya Bu. Cara kita apa tadi Bu? Menumbuhkan budaya positif di sekolah sehingga bisa menjadi visi sekolah. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil di dalam kelas, ya. Kita tumbuhkan budaya positif untuk anak-anak kita di dalam kelas, mulai dari yang paling rendah yaitu kelas. Nanti bisa berlanjut menjadi budaya positif sekolah dan bisa menjadi budaya positif sebagai visi sekolah. Misalnya di dalam kelas, kok ada anak-anak yang mau bertanya, kita mengupayakan untuk selalu tunjuk jari dulu. Ya, tunjuk jari dulu itu berarti dia menghargai orang yang sedang berbicara, untuk menyelam, sopan santun, ya. Misalnya lagi kok mau minta tolong sama temannya, kita usahakan biasakan untuk anak mengucapkan kata tolong, terima kasih, mohon maaf. Itu termasuk salah satu budaya kecil yang bisa kita biasakan di kelas kita. Kata Bu Hiles, masih lagi, monggo Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Yumi. Tadi sudah dijelaskan panjang dan lebar. Ini pengetahuan yang baru juga bagi kita semua yang belum ikut guru penggerak. Pertanyaan saya, strategi apa yang bisa kita lakukan supaya di kelas itu tertera budaya positif bagi anak-anak, kebiasaan-kebiasaannya. Kita menggunakan strategi yang bagaimana sih yang pas gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Isti atas pertanyaannya. Untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah kita. Jadi kita tidak harus mengada-ngada, memanfaatkan sumber daya yang ada. Misalnya membudayakan literasi. Kita kan punya perpus, anak-anak bisa dibiasakan untuk mengisi waktu luang di perpustakaan untuk membaca. Yang kedua, menerapkan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu berarti guru dan siswa. Tidak hanya guru yang mendikte kamu ini harus itu enggak. Kita bicarakan dari anak dan guru. Anak itu butuh kebutuhan dasarnya apa, kita bisa berkomunikasi sehingga nanti kita bisa mencarikan solusi. Misalnya anak tersebut punya masalah tertentu. Dan selanjutnya terus mempertahankan budaya positif yang sudah ada di sekolah. Sebenarnya budaya positif di sekolah kita sudah banyak ya Bapak Ibu guru. Kadang kita saja yang belum sadar. Misalnya setiap pagi kita usahakan anak-anak membacakan Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Setiap hari Senin itu melaksanakan upacara bendera untuk memupuk rasa nasionalisme anak-anak. Kemarin yang saya coba terapkan, sebenarnya itu sudah dari dulu sudah diterapkan, hanya karena kemarin kita ada corona itu pandemi ya, yang tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh, itu jadinya seperti lupa ya anak-anak. Nah kemarin sudah sepertinya saat ini suasana sudah kondusif. Saya kembali menerapkan di kelas 1 untuk sebelum masuk kelas itu baris di depan kelas. Terus sebelum masuk kelas salim sama Bu Guru Pak Guru, Kemarin juga sudah dihimbau oleh kepala sekolah Ibu untuk menyambut Bapak Ibu guru yang datang, yang misalnya datang baru datang, terus anak-anak kan biasanya anak-anak kan lebih pagi dari kita, jadi anak-anak yang menyambut kita untuk salim senyum sapa, itu juga budaya positif yang sebenarnya sudah diterapkan, cuma kita kadang tidak sadar. Selanjutnya selain tadi mempertahankan yang sudah ada, kita juga bisa menebalkan budaya-budaya positif yang belum terlihat. Kita tebalkan lagi supaya itu akan menjadi budaya positif di sekolah. Ngaten Bu Is. Masih ada lagi Bu? Sampun. Sekian webinar materi budaya positif yang dapat saya sampaikan.
Jadi jika ada salah tutur kata saya, salah sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, Bu Kepala Sekolah, saya minta penguatan dari jenengan untuk saya dan teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan mulia Allah. Luar biasa. Setuju Bu? Luar biasa. Dari tadi penjelasan saya perhatikan sangat fokus, sangat memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Sumiati. Dan saya yakin ilmu yang sedikit yang penjenengan terima dari Bu Sumiati di webinar ini akan menggerakkan penjenengan. Saya yakin yang semula tidak pakai overpakai, dengan adanya webinar ini, saya yakin penjenengan tertarik, ada keinginan untuk ikut, dan harapan kami, harapan kita semua memang seperti itu. Untuk itu saya mohon untuk yang belum mengikuti guru penggerak ini, untuk tahun-tahun berikutnya penjenengan berkesempatan untuk ikut. Alhamdulillah di sini sudah ada 2 orang guru, dan untuk tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan terutama yang masih junior, Bu Is, Bu Erni, vaksin, mudah-mudahan semuanya nanti menyusul. Saya yakin di sini banyak hal yang penjenengan peroleh. Saya mengikuti di sini sedikit saja, saya sudah merasa mendapatkan sesuatu. Apalagi kalau kita terjun sendiri, terus terang saya jadi kepingin. Saya sendiri itu kepingin ikut, tapi saya sudah tidak punya kesempatan lagi ke Surabaya. Mulai penjenengan yang punya kesempatan dan penjenengan memang harus berada di era seperti ini, saya berharap dan saya doakan suatu saat di tahun mendatang nanti penjenengan ikut di guru penggerak ini. Ngaten Bapak Ibu. Demikian Bu Yuni, dan saya terima kasih sekali penjenengan sudah melakukan yang terbaik untuk SD kita. Mudah-mudahan teman-teman yang lain nanti menyusul. Saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Wilujeng sebagai Kepala SDN 2 Karangtalun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini. Saya tutup, semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita tutup dengan